keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Anya Dwinov bisa hadir di hadapan Anda kembali, tentunya hanya di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Keluarga Indonesia, saya akan mengajak Anda untuk membayangkan situasi seperti ini. Anda adalah laki-laki satu-satunya di mana keluarga inti Anda adalah seorang ibu tunggal dengan 2 orang kakak perempuan. Lalu di tengah perjalanan Anda menikah dengan seorang perempuan yang merupakan sulung dari 3 bersaudara perempuan semua dan hidupnya bersama dengan ibu tunggal juga. Lalu di tengah pernikahan Anda mendapatkan anak pertama Anda seorang perempuan juga. Jadi bisa dikatakan dari Anda awal dulu sampai dengan Anda sekarang hidup Anda dikelilingi oleh perempuan semua. Otomatis Anda menjadi si paling ganteng di rumah. Tapi ini membuat saya bertanya-tanya, bagaimana ya seorang laki-laki yang tidak tumbuh kembang dengan adanya sosok ayah di dalam hidupnya, di perjalanan hidupnya, lalu tiba-tiba harus berperan sebagai seorang suami, ayah, kakak laki-laki at the same time. Wow. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak Anda keluarga Indonesia untuk membuka wawasan, mendapatkan inspirasi dan menambah wawasan tentunya melalui narasumber saya. Langsung saja saya undang di sini untuk hadir bersama dengan kami keluarga Asraya. Hai, ada Mama Dini, ada Kaisa, dan ada si ganteng Papa Arya. Halo, apa kabar? Hai Kaisa, kamu berwarna sekali. Halo Papa Arya. Wow, silakan duduk. Oke, tadi saya sudah bercerita sedikit tentang Papa Arya. Menarik kan keluarga Indonesia? Tenang aja, kita akan menganalisa bersama bagaimana ini perjalanan pembangunan karakter Papa Arya sambil didampingi oleh sahabat saya, seorang psikolog, Aunty Jovita. Hai, lucu banget penampilannya. Iya dong. Anya, apa kabar? Halo. Oke, baik. Mari kita duduk ya, Aunty. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Papa Arya yang ada di sini, ada Mama Dini juga, dan juga ada Kaisa, kita intip dulu yuk bagaimana sih kehidupan mereka sehari-hari. Ini dia. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya. Tak pernah terbayangkan dalam benak Papa Arya bahwa dirinya kini menjadi seorang suami sekaligus ayah bagi keluarga kecilnya, keluarga Asraya. Bagaimana tidak pemirsa? Pria yang kini berusia 45 tahun ini tumbuh di lingkungan keluarga dengan mayoritas perempuan serta single mom yang hebat. Ketidakhadiran sosok ayah membuat si bungsu dari 3 bersaudara ini berjuang lebih keras untuk menjadi sosok laki-laki sejati. Beruntung berkat doa dari almarhum sang mama semasa hidupnya, Papa Arya pun bertemu dengan sang tambatan hati, Mama Dini yang saling melengkapi. Menariknya, keberadaan Papa Arya merupakan sebuah anugerah tersendiri bagi Mama Dini. Karena lagi-lagi Papa Arya menjadi sosok paling tampan di keluarga besar Mama Dini. Tidak sampai di situ pemirsa. Hadirnya sang putri, Kaisa pun menambah kegirangan Papa Arya dan Mama Dini. Terbiasa hidup dikelilingi saudara perempuan, membuat Papa Arya sedikit banyak memahami bagaimana sifat dan sikap perempuan yang kadang sulit dimengerti. Wow, itu tadi video terakhirnya. Oh wow, Bisa make upin loh. tapi saya langsung ingin ngobrol dengan Papa Aryanya terlebih dahulu nih ya. Bagaimana caranya atau bagaimana cara mempelajari sosok ayah, kakak laki-laki, suami, sedangkan dalam hidupnya tidak ada sosok ayah dalam perjalanan hidupnya Papa Arya. Bagaimana ngecontoh dari mana film? Dari mana sih? Coba cerita sedikit. Oke. Dari kecil sih memang di rumah sih memang nggak ada ya sosok ayah. Tapi ya aku hidup normal ya, banyak saudara, ada juga cowok. Terus dari kehidupan berteman, terus aku sering main ke rumah temen juga kan, di situ juga ada sosok bapaknya temenku gitu ya.
memang ada sih yang kurang rasanya, tapi sebenarnya aku sih biasa aja sih ngejalaninnya ya. Pas kuliah kayaknya yang baru berasa ya, karena kan aku udah mulai lagi pengen cari pasangan buat serius. Nah di situ sih suka agak bingung gimana caranya ya gitu loh. PDKT sama perempuan gitu ya. Oh beneran itu yang menjadi salah satu isunya. Oke. Tapi ya memang ibuku tuh luar biasa sih, mamaku ya. Jadi dia sih yang banyak ngasih tahu. Terus memang alhamdulillahnya zaman kuliah agama sih ya yang lebih menginikan, karena aku juga sering ketemu ustadz gitu-gitu, jadi kayaknya ada guidance dari sana ya, bagaimana peran laki-laki dalam rumah tangga. Nah, tapi kan ini yang menariknya adalah akhirnya nih ternyata jodohnya juga satu keluarga penuh dengan perempuan semua. Nggak pernah mimpi ya, dan nggak nggak direncanakan ya. Oh, bahkan aku dulu sering jadi kan aku bungsu ya, karena aku bungsu aku agak manja lah ya, udah sama cewek semua, aku bungsu pula. Jadi memang dari dulu aku mau mendambakan seorang istri yang memang lebih dewasa dari aku. Dapatlah Mama Dini si sulung dari 3 bersaudara. Oke, saya mau langsung bergeser ke sini ya. Kaisa, ini dia nih, seru nih. Kaisa manggilnya kan Abi. Abi tuh di rumah kayak gimana sih orangnya? Seru, bisa diajakkan main. Oh ya? Ya. Kamu kalau di rumah paling seneng main sama Ibun atau sama Abi? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kalau sama Abi emang main apa sampai segitu serunya? Biasanya senengnya sih sama Abi Ibun. Sama Abi Ibun. Barengan ya. Main apaan kalau sama Abi? Main ular tangga. Oke. Ular tangga yang game itu? Iya. Oke. Terus Sama Ludo. Sama Ludo. Aduh, hari gini. semuanya board games ya berarti Tapi ya. hari gini ya saat semua orang bermain dengan handphone tiba-tiba ada board games gini seru banget sih. Terus Abi galak gak sih di rumah? Nggak terlalu. Enggak terlalu ya. Siapa yang galak di rumah? Nggak ada sih. Ini kan jago diplomasi semua. Oke, Mama Dini, ini sinergi yang dirasakan di sini nih luar biasa. Tapi terbayang nggak Mama Dini yang keluarganya backgroundnya adalah full perempuan, bisa ketemu dengan jodoh yang punya pengalaman hidup dengan full perempuan juga? Sebenarnya sih nggak terbayang gitu ya, tapi mungkin karena aku mencari sosok yang mungkin seperti ayah aku. Jadi ayahku ini bersaudara 8, perempuan semua, dia nomor 7 laki satu-satunya. Wah, Jadi sama persis ya. posisinya sama gitu. Jadi kayaknya seperti itu gitu, karena ayah kan banyak keluarganya perempuan juga gitu. Jadi akhirnya mungkin aku mencari yang sama gitu. Dan dia tuh bisa deket banget sama ibu aku, sama adik-adik aku gitu. Karena mungkin kan udah terbiasa dengan perempuan gitu ya. Coba Biasa diingat-ingat awal pertama kali membawa Papa Arya diperkenalkan dengan Mama tercinta. Bagaimana itu? Nah pertama kali mengenalkan ke Bunda tuh Bunda langsung setuju gitu. Jadi ya udah kayaknya sih jalannya lancar aja. Kita termasuk cepet sih gitu. Oke, pernah ngobrol nggak sama Bunda? Bun, apanya sih yang bikin Bunda langsung yang ini oke? Apa ya, mungkin kita dianggap cocok aja gitu. Bunda sih nganggapnya mungkin begitu, dan mungkin juga karena adikku itu sebenarnya satu kantor sama dia. Jadi awalnya kita kayak dijodohin gitu. Sama Dede. Sama adik aku. Sebentar, aku langsung mau ke Aunty Jo nih. Saya selalu membayangkan kalau orang bilang drama dalam hubungannya, karena kan laki-laki dengan perempuan kan cara berpikirnya beda ya Aunty ya. Bisa sejalan. Gimana ini caranya kok bisa beda begini? Yang ini kok kayak jarang berantem, enak banget deh komunikasinya. Apakah karena backgroundnya Papa Arya atau gimana Aunty? Iya, jadi pastinya sedikit banyak pasti ada pengaruhnya ya, karena memang dia sudah terbiasa bergaul dengan perempuan, terbiasa memahami perempuan, tahu juga bagaimana cara mengelola karakter, kemudian kebiasaan-kebiasaannya, skillnya kan, skill-skill perempuan dia juga punya Skill handling emosi perempuan.
Bener banget, mulai dari masak, tadi ngedandanin kan, make upin, kemudian tadi cara bermain sama anak, cara ngobrol, pendekatan ke tadi calon mertuanya. Nah itu kan semua pastinya dia sudah punya kayak sumber data ya yang ada dan sudah terbiasa. Nah jadi itu juga pasti akan mempengaruhi bagaimana bisa mudah beradaptasi di kalangan memang istri yang semuanya juga perempuan gitu. Nah jadi ini jadi nilai plusnya dia. Apalagi tadi saya setuju tuh dengan satu sulung, satu bungsu gitu kan ya. Jadi yang satu terbiasa memang ngambil keputusan, mengarahkan, yang satu oke ngikut. Nah itu cocok gitu. Baik, jadi kalau orang bilang, ini ada pandangan yang gini, aduh jangan cari pasangan yang sosok orang tuanya tidak lengkap. Ada yang bilang kayak gitu, ini eranya saya dulu ya. Karena nanti dia tidak ada contoh dalam membangun rumah tangganya. Jangan salah hari ini ya. Ini ada contohnya di sini. Oke, kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana ya caranya supaya bisa menjadi efektif seperti ini dan berlangsung dengan sangat harmonis seperti ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk! Kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Ada Papa Arya di sini, Mama Dini, ada Kaisa juga. Tadi Mama Dini sempat cerita pada segmen sebelumnya bahwa yang membuat hatinya akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Papa Arya adalah bagaimana respon dari Bunda, mamanya Mama Dini. Saya nggak mau panjang lebar. Saya langsung pengen tahu cerita dari si Bunda itu bagaimana pandangannya saat pertama kali ketemu dengan Papa Arya. Langsung saja kalau gitu saya langsung mengundang untuk bisa bergabung pada segmen ini. Kita sambut Bunda Nina. Ini dia. Hai Bunda. Terkejut loh menantunya di sini. Kali mama yang tuh. Jadi keluarga Indonesia. Tadi responnya kedengeran loh Papa. Hah, ada Bunda? Nggak sih, ada Bunda di sini. Oh, di sini mungkin ya. Bunda di sini aja. Bunda yuk duduk-duduk Bunda. Silakan. Bunda, saya langsung pengen tahu, masih ingat nggak kesan pertama saat bertemu dengan Arya? Pertemu pertama terus saya langsung celep. Iya. Srek. Iya. Apa yang bikin srek? Bawa makanannya kan pas ketemu yang pertama. Soalnya bertanggung jawab lah. Iya. Bun, biasanya kan kalau mertua perempuan itu kan bisa nyambung dengan menantu laki itu agak susah ya gitu loh ya. Tapi ini kayaknya gampang banget sih. Iya. Ngomongin apa aja kalau lagi ngobrol nih ketemu ngomongin apa aja? Ngomongin masakan. Terus fashion. Juga cocok. Arya, jadi kalau saya pakai bahasanya cocok. Nah, jangan-jangan ngomongin make up juga nih Bu? Iya. Nah, tanaman iya semua. Tanaman juga. Jadi kenapa? Kaisa mau ngomong apa? Jadi kalau dengerin Eyang ngobrol sama Abi ngomongin apa aja? Kadang Abi tuh suka banget tanaman. Oh suka banget sama tanaman? Iya. Terus banyak banget tanaman di rumah. Iya. Ya. Terus yang ngerawat semua Abi? Ya sama Mbak juga ada Mbak. Sama Mbak juga? Iya banyak banget. Sama ada yang daunnya udah pink banget. Iya. Saking dirawatnya sampai daunnya pink? Iya. Waduh. Itu dikasih apa? Blush on? Tapi ini menarik sekali ya Bunda. Kan ada orang tuh yang kadang-kadang khawatir gitu. Iya. Aduh calon menantu saya ini bukan berasal dari keluarga yang utuh. Itu kadang-kadang kan bikin orang concern gitu kan ya. Nanti bisa nggak ya jadi sosok untuk anak saya? Tapi Bunda memiliki pengalaman yang berbeda. Iya. Waktu itu tidak memandang sebelah mata sama sekali ya. Dalam pertama kali Bunda ngasih tahu, ini kan adiknya kan yang ngejodohin kan gitu. Mau dikajak kenal, ini background keluarganya perempuan semua. Gak jadi satu pertimbangan yang aduh. Ini bakal bahaya nggak ya gitu? Enggak. Karena Mas Arya kan anak yatim piatu ya. Jadi
udah seperti anak saya sendiri aja gitu. Lalu kan saya perempuan juga, jadi anak laki kayak seperti ada bapaknya kan, jadi enak jadi buat kalau curhat. Aduh, luar biasa sekali sih. Ya kan bapaknya udah Sama-sama Sunda ya. Sunda. Jadi kita cocok. Hampir sama sih ya kita tuh. Bawel-bawelnya. Bawel-bawelnya sama. Tapi berarti enak dong. Jadi si paling ganteng di rumah, dilayanin semua dong. Everybody for Papa Arya. Ya nggak juga sih, karena dia sih ini banget ya, pengertian banget gitu, baik, bantuin banget sih gitu. Apalagi waktu dia masih bayi gitu ya, jadi kita ganti-gantian gitu. Sekarang lebih banyak Arya yang bantuin Kaisa gitu, karena kan Kaisa nih kebetulan kalau aku nggak seni, bapaknya nih seni gitu. Kaisa kan seneng nyanyi, nari segala macam, jadi sama bapaknya gitu yang pergi kemana-mana gitu. Lebih Urusan dia rumah, yang cocok. beres-beres apa gitu? Iya, Enggak. dia lebih jago. Anaknya iya gitu kan. Iyanya nih gimana? Emang kamu Gimana? beresin apa aja kayak Abi ngapain aja kalau di rumah? Rapi tuh kata mertuanya aja, rapi banget katanya. Harus. Kalau yang ini, yang gedenya, Terserah ini. Pokoknya udah Balikan. luar biasa. Enak ya. Halo. Ya. Kalau dilihat dengan kekiniannya nih Anti, apakah ini menjadi satu terobosan yang kata orang, aduh ini yang namanya Arya ini ngejatuhin kita sebagai laki-laki. Ya kan, bisa nih laki-laki jadi gini, atau justru ini yang benar yang kayak begini. Dimana laki-laki juga ikut turun dalam berumah tangga, tidak hanya menyerahkan orang, nih mam bulanan Jepret. terus. Nah gimana tuh Anti pandangannya? Nah, harusnya justru yang seperti inilah, ya kan? Karena kan kita lihat nih kesetaraan gender sekarang sudah semakin memang kita banyak tahu dan digaungkan, dan memang peran ayah kan juga dibutuhkan di rumah tangga. Dan demikian pula sekarang peran wanita pun juga banyak yang bekerja, mencari nafkah, dan akhirnya mereka kedudukannya seimbang. Jadi memang pembagian tugas, saling melengkapi satu sama lain itu diperlukan. Yang penting memang harus dikomunikasikan dan memang saling menerima dan menghargai satu sama lain. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk! Kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk! Pada kesempatan kali ini kita hadir dengan tema si paling ganteng di rumah. Tapi si paling ganteng bukan berarti si paling bosi di rumah. Karena si paling ganteng ini bersedia untuk turun tangan, menghandle beberapa pekerjaan dan peran dalam rumah tangga demi keharmonisan rumah tangga. Saya ingin tahu sebenarnya dari hati yang paling dalam seperti apa sih sosok Papa Arya ini? Adakah hal-hal yang ingin disampaikan atau belum pernah disampaikan? Semua dirangkum di video ini. Yang aku nggak romantis, sorry banget, selama ini juga dia suka banyak protes. Terima kasih ya yang sudah nemenin aku sampai hari ini, sejak dari kita kenal, pacaran, nyiapin pernikahan. Kamu paling bisa sih nge-treat aku. Aku yang suka ngambek, aku yang emosian, ya kamu sih yang paling ngerti aku. Sampai akhirnya pun di saat kita susah, aku sakit, kamu juga ada. Ya kita bareng-bareng ya didik Kaisa sampai nanti. Semoga aku tetap sehat ya. Love you. Aduh, iya. Kebetulan tuh 3 tahun lalu tuh memang salah satu yang terberat di hidup aku gitu ya. Di saat waktu itu COVID memang lagi berat banget gitu. Tiba-tiba dia kena serangan jantung gitu. Jadi kita bawa dia ke rumah sakit tuh, rumah sakitnya nggak bisa nanganin, harus di ring gitu ya. Jadi dibawa pakai ambulan gitu ya. Terus aku tuh nggak pernah, kan waktu itu kondisi COVID lagi parah-parah, jadi nyari rumah sakit tuh luar biasa. Kondisinya udah kayak, pokoknya sesuatu kondisi yang nggak pernah aku bayangin gitu. Terus waktu itu dokternya bilang, Bu, ini kesempatan suami hidup tuh hanya
80% gitu, 20% kesempatan nggak hidup, 80% hidup gitu. Jadi aku tuh di tanda tangan gitu, aku cuma bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang dia masih sehat gitu ya, balikin emang dia buat aku. Tapi kalau enggak ya aku ikhlas gitu. Jadi aku duduk di ruang operasi tuh aku selonjoran di lantai, ya Allah, kayak kalau misalnya ya udah berarti kalau memang Allah ngambil gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah tuh balikin ke aku gitu. Jadi sejak dibalikin ke aku tuh aku kayak bersyukur banget gitu. Maksudnya oh aku masih diberi kesempatan gitu buat bareng-bareng sama dia gitu. Jadi abis itu tuh kayaknya bahwa aku tuh ternyata butuh banget dia gitu. Di saat nggak ada tuh aku baru berasa banget. Itu salah satu mungkin yang nggak pernah ngerasain cobaan yang seberat itu sih gitu. Makanya alhamdulillah dibalikin lagi untuk bareng-bareng lagi. Saya langsung ke Bunda dulu deh. Bunda mendapatkan menantu yang sangat cocok untuk berbicara apapun. Ini benar-benar apapun, sampai topik-topik yang tidak pernah terpikirkan dapat dibicarakan dengan anak laki-laki. Apa yang Bunda syukuri dan hal apa yang mungkin pada kesempatan ini Bunda bisa sampaikan langsung kepada Arya? Aduh, jangan pernah berubah, sama anak, sama kita semua baik ya. Dalam perjalanan hidup Arya, mulai dari dulu sampai sekarang, apa yang paling disyukuri dan yang paling kalau bisa diulang lagi adalah momen-momen seperti ini dan ingin diperbaikinya seperti apa? Ya sejak serangan jantung itu sih tolak balik aku ya, kayak bener-bener pengen memperbaiki semuanya karena aku dikasih kesempatan hidup lagi lah istilahnya. Ya pengen memperbaiki semuanya, dan yang paling dalam hidup aku yang sangat-sangat membahagiakan dan membuat aku beda menjadi lebih baik lagi ya kehadiran Kaisa sih. Ada fase dalam hidup kita yang membuat kita kayak merestart dan disadarkan. Nah itu. Sesuatu hal yang mungkin we take it for granted, akhirnya kita dikasih kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Dan ternyata di balik perjalanan hidup Arya, Mama Dini, Kaisa, dan juga Bunda, ternyata momen itu ada. Dan mereka dapat kesempatan untuk mengolahnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih loh Papa Arya, menginspirasi kita semua di sini. Terima kasih. Membuka cara pandang terhadap sosok laki-laki dalam sebuah keluarga. Tidak harus menjadi the macho man dan menolak kerjaan-kerjaan ya. Itu pekerjaan feminin, itu pekerjaan perempuan. No, nggak begitu caranya. Keharmonisan itu adalah keseimbangan yang dibangun dari peran masing-masing. Dan tidak harus baku seperti yang Anti bilang, tidak harus kotak-kotak seperti itu. Sesuaikanlah dengan pasangan masing-masing. Bikin custom SOP dalam rumah tangga ya. Karena semua pasti dinamis. Baik, terima kasih Mama Dini, Kaisa terima kasih. Bunda terima kasih banyak. Kayaknya kejutan hari ini sempat, ada Bunda? Masih bingung, kapan Bunda datang? Jadi terima kasih juga Anti Jo. Terima kasih Anya. Senang sekali hari ini kita bisa mendapatkan inspirasi yang baru, cara pandang yang baru, dan membuat kita semakin tahu, saya semakin tahu nih kriteria kalau mencari pasangan yang seperti apa. Karena setiap orang kan beda-beda, nggak bisa disamakan. Nggak mungkin rumusannya sama semua. Baik, sampai di sini perjumpaan kita di Kumpul Keluarga. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, Keluarga Indonesia. Saya Anya Dunov pamit. Sampai jumpa, bye-bye.